Jadi teman-teman, tadi kita baru melakukan rapat terbatas dengan Bapak Presiden mengenai TBC. Jadi beberapa hal yang perlu kita ketahui, penyakit ini udah ribuan tahun yang lalu ada. Dan sekarang tersisa di beberapa negara besar. Yang nomor satu paling banyak itu di India, nomor dua di Indonesia, dan nomor tiga di Cina. Kematian TBC per tahunnya 200 ribuan, itu lebih tinggi dari kematian COVID sebenarnya. Ini kan penyakit menular, pernafasan juga mirip COVID, dan kematian per tahunnya lebih tinggi dari COVID. Di Indonesia diestimasi setiap tahun ada 969 ribu masyarakat kita yang terkena TBC, dan sampai sebelum COVID paling banyak bisa teridentifikasi 545 ribuan. Jadi sisanya tuh 400 ribu nggak terdeteksi. Padahal ini penyakit menular, bisa menular kemana-mana. Dan pemerintah sejak akhir 2022 sudah melakukan akselerasi, dan tahun 2022 kita pernah mencapai yang terdeteksi ya, naik ke 720 ribu. Jadi kalau banyak yang berita nih, saya masih meluruskan ya supaya teman quote-nya nggak salah. Kok dulu 500 ribu, sekarang 700 ribu? Sebenarnya justru bagus naik, karena naik itu yang terdeteksi. Yang diestimasikan itu 969 ribuan. Dulu hanya bisa ketemu atau terdeteksi 540. Yang sisanya nggak terdeteksi kan bisa nular kemana-mana. Sekarang dengan agresivitas dari program pemerintah, naik. Yang ketemu atau yang terdeteksi naik menjadi 720 ribu. Kita harapkan sampai 2024 nanti 90% dari estimasi yang 969 ribu bisa ketemu atau bisa terdeteksi. Masalah kedua yang ada, sudah terdeteksi, dia mesti minum obat. Baik yang belum pernah sakit atau yang sudah pernah sakit TBC berulang kembali. Nah, obatnya itu minimal 6 bulan mesti dia minum. Pilnya banyak, antara 5 sampai 7 pil. Itu masalah kedua. Jadi orang males nggak disiplin minum obatnya sampai selesai. Kalau dia tidak disiplin sampai selesai, ini karena ini antibiotik, nanti dia bisa jadi resisten. Ini lebih susah lagi obatnya. Bisa sampai 20 bulan dia minum terus. Ya, jadi masalah kedua kita adalah bagaimana kita menggerakkan komponen masyarakat. Kita udah kerjasama nih sama beberapa organisasi masyarakat agar bisa membantu masyarakat minum obatnya sampai selesai. Obatnya ada di puskesmas, tinggal masyarakat sampai selesai. Dan yang ketiga yang Bapak Presiden bilang, ada vaksinnya nggak? Oh, ada vaksinnya. Cuma vaksinnya BCG yang kita dulu kecil dikasih itu efektivitasnya rendah, 50%-an. Sekarang Indonesia sudah berpartisipasi aktif dengan organisasi dunia, udah ada 3 potensi vaksin baru yang akan segera kita coba datangkan. Yang paling dekat adalah vaksin yang ditemukan oleh GlaxoSmithKline (GSK), kemudian diambil alih oleh Bill and Melinda Gates Foundation. Sekarang sedang dalam proses untuk melakukan clinical trial di Indonesia, bekerja sama Kemenkes dengan UI dan Universitas Pajajaran dengan BPOM. Kemudian ada 2 lagi kandidat vaksin mRNA yang kita bekerja sama dengan pihak luar negeri, supaya bisa, kalau mRNA kan lebih cepat kayak Pfizer dan Moderna. Jadi ada 3 kandidat vaksin TBC baru yang sedang kita kaji penggunaannya. Mungkin saya berhenti dulu di sini. Kalau teman-teman ada pertanyaan silakan. Alokasi anggarannya tadi dilihat. Sebagai informasi teman-teman, kita dapat donasi lebih banyak daripada anggarannya pemerintah. Karena kesehatan ini, pihak-pihak luar negeri itu sangat ingin membantu Indonesia. Tadi pagi saya baru saja kedatangan USAID dan Pak Dubes Amerika. Mereka memberikan donasi 70 juta US, itu hampir 1 triliun itu ya, untuk program TBC. Karena mereka melihat, aduh, reformasi kesehatannya pemerintah Indonesia serius. Jadi pemerintah Amerika mengapresiasi dan bantu. Untuk informasi teman-teman, ada institusi namanya Global Fund, itu setiap tahun memberikan amount-nya antara 66 juta sampai 100 juta US, ya. 1 triliunan lebih untuk program TBC. Nah, itu yang digunakan bukan hanya oleh pemerintah, tapi juga oleh lembaga-lembaga masyarakat untuk bantu mengatasi TBC.
Jadi khusus untuk TBC dari sisi anggaran nggak masalah. Selain anggaran pemerintah yang ada ya. Tapi donasinya jauh lebih besar daripada anggaran pemerintah sendiri. Nah, Bapak Presiden memberikan arahannya begini. Yang nomor satu, saya mesti kerjasama dengan Pak Mendagri dan Mendes untuk memastikan bahwa deteksi dari seluruh rakyat yang kemungkinan kena tuberkulosis itu harus segera dilakukan, kalau bisa secepat-cepatnya dapat tuh 969.000 karena mereka menular kan. Itu yang pertama. Koordinasi dengan Mendagri. Kalau perlu lakukan meeting mingguan. Yang kedua, beliau juga bilang bahwa ke Pak Menteri PUPR, ini atas arahan Pak Menko, arahan beliau, orang yang kena TBC kan menular. Ini dia kan harus dikasih obat dulu. Nah, obatnya itu baru 2 bulan penuh bisa bereaksi, sehingga dia berhenti masa infeksiusnya, masa penularannya. Nah, arahan Bapak Presiden selama 2 bulan ini, coba disiapkan karantina khusus. Tapi kalau bisa dekat dengan masing-masing lokasi di mana terjadi tuberkulosis ini. Jadi selama 2 bulan dia tidak menularkan keluarganya, dimasukin ke karantina khusus. Saya disuruh kerjasama dengan Menteri PUPR di bawah koordinasi Menko PMK agar bisa tidak menular dan diberikan obat, dipastikan 2 bulan dia minum obat terus. Yang ketiga, ini Bapak Presiden juga membantu kami bilang, Pak, itu dulu vaksinasi nggak akan bisa sukses loh, itu sukses gara-gara Bapak jadi influencer, jadi endorser disuntik duluan kan Bapak Presiden. Bapak pakai jaket, semua orang ikut Bapak pakai jaket. Bapak pakai sepatu apa, semua orang ikut Bapak pakai sepatu. Bapak divaksinasi, semua orang ingin ikut divaksinasi. Bapak bilang stunting itu harus makan telur setiap hari, semua orang ikut. Jadi saya bilang, Pak, kalau bisa TBC itu minum obatnya susah. Kalau bisa Bapak jadi ini dong. Ya beliau nggak kena TBC, tapi bisa memberikan endorsement, ya, endorser bahwa ayo yang sakit TBC jangan sampai lupa minum obat TBC dan minumnya sampai selesai. Karena butuh minimal 6 bulan. Dan beliau ketawa, dia bilang, ya udahlah Pak Menkes, aku mau gitu. Kalau perlu aku datang ke daerah-daerah nanti endorse ini masyarakatnya untuk bisa yang kena TBC mau minum obat. Ada lagi? Apa? Tidak semua aturan harus masuk undang-undang ya. Termasuk yang bullying ini ya. Bullying ini banyak sekali dokter-dokter muda, ya, dokter-dokter yang sedang belajar koas di rumah sakit dan juga dokter-dokter yang belajar PPDS untuk spesialis rumah sakit memberi masukan ke saya bahwa bullying ini sudah berlebihan ya. Jadi itu nanti akan dikeluarkan Kemenkesnya segera ya, kalau bisa minggu ini, untuk memastikan itu kan terjadinya di rumah sakit pendidikannya. Rumah sakit kan di bawah saya. Jadi saya akan memastikan kalau sampai di rumah sakit ada perilaku-perilaku bullying seperti ini, kali ini kita akan tegas. Ya, kita akan tegas. Baik yang melakukan maupun rumah sakit pendidikan. Yang nanti di undang-undang yang baru, di mana jalur pendidikan dokter spesialis nanti akan ada 2. Satu yang berbasis universitas, satu yang berbasis kolegium dilakukan di rumah sakit. Persetujuan saya dengan Pak Nadiem, yang berbasis kolegium di rumah sakit itu nanti akan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, bisa dalam bentuk research and development, bisa juga dalam bentuk pengajaran, dan bisa juga dalam bentuk saling bekerja. Jadi teman-teman di Kemendikbud bisa bekerja di rumah sakit pendidikan. Ya. Dan ini adalah best practices-nya di dunia. Best practices di dunia untuk pendidikan dokter spesialis dilakukan oleh kolegium dan berbasis di rumah sakit. Bekerja sama dengan perguruan tinggi, tapi dilakukan oleh kolegium berbasis di rumah sakit. Dan mereka dibayar jadinya. Tidak usah bayar uang kuliah ke fakultas kedokteran. Jadi tidak ada di dunia pendidikan dokter spesialis yang harus membayar
tuition fee atau uang kuliah ke fakultas kedokteran. Kita lagi siapin, nanti sebentar lagi akan di-announce. Tapi saya mau tegas saja lah, scoring nanti. Kita akan skor sekali melakukan bullying, kita langsung akan audit dengan dari Irjen Kemenkes agar bisa serius gitu dan tidak diintervensi di level bawah, dan kalau terbukti nanti kita tegur ya sesuai aturan berlaku dan kita skor. Jadi antraks itu terjadi karena kita makan daging hewan kaki mamalia kaki 4. Jadi antraks itu sebenarnya penyakitnya di hewan, ya, di herbivore kaki 4. Dia bisa nular ke manusia nggak? Bisa kalau kita makan daging hewan yang ada antraksnya. Nah, oleh karena itu saya agak di hilir nih, agak di ujung nih kenanya. Memang yang perlu dijaga adalah hewannya. Penularannya jangan sampai terjadi, dan sudah ada juga imunisasi buat hewannya. Khusus untuk kita di Kementerian Kesehatan, kita mesti mengedukasi masyarakat kalau ada hewan yang mati gitu kan, ada sapi atau kambing mati, jangan begitu lihat mati berbusa ada apa langsung dipotong langsung dimakan. Dicek dulu ke laboratorium veteriner. Ini matinya gara-gara apa? Karena kalau matinya gara-gara antraks, ini merasa sayang, oh ini dagingnya nih daging hewan nih, walaupun mati, dipotong dimakan, kena itu ke pasiennya. Dan kalau kena itu memang ada resikonya juga, walaupun kita sudah ada paket obatnya. Gitu. Tapi lebih ini penularannya terjadi di hewan, masuknya ke manusia hanya melalui daging yang dimakan di hewan mati. Sebenarnya kasusnya masih sangat minimal sekali, terkonsentrasi di Bantul dan di sana. Ya. Dah, terima kasih banyak ya.